Baru kemarin saya mengatakan Anies mantap maju Pilkada Jakarta, tapi bisa saja tak cukup partai untuk mendukungnya. Perkataan ini saya simpulkan dari pernyataan Kaisang bahwa ia dan Anies itu berbeda jauh. Artinya usulan Anies Kaisang dari PKB yang awalnya dimungkinkan akhirnya ditutup rapat-rapat oleh Kaisang sendiri. Dalam pandangan saya, agaknya Kaisang tak mau berlama-lama dalam gimmick politik yang tak perlu. Ia langsung menutup pintu buat sesuatu yang sudah tak mungkin. Kendati sebetulnya waktu masih lama, masih tersisa 2 bulan lagi. Bisa jadi gimmick politik itu dirasakan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Pernyataan Kaisang tentu tak bisa diartikan sebagai pernyataan Kaisang pribadi. Selain Ketua Umum PSI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kaisang juga putra bungsu Presiden Jokowi. Karena itu, pernyataan ia dan Anies itu berbeda, bukan pernyataan yang tak punya bobot. Bobotnya terlalu kuat buat Anies. Bukan mustahil pernyataan itu adalah pernyataan resmi dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan sekaligus juga pernyataan resmi dari Presiden Jokowi. Artinya peluang Anies maju Pilkada Jakarta semakin menyempit. Partai di luar Koalisi Indonesia Maju hanya tersisa PKS, PDIP, dan Nasdem. Itu pun kalau deklarasi PKB itu benar-benar di-ACC oleh DPP. Barangkali itulah yang mendorong Anies ingin bersilaturahmi dengan semua ketum partai termasuk Prabowo. Ia ingin memperluas ruangannya yang sudah menyempit. Ia ingin berdamai dengan situasi Pilpres yang sangat begitu kuat. Ia tak bisa terus-menerus dianggap sebagai antitesis meski pendukung fanatiknya belum tentu setuju dengan langkah itu. Artinya, yang menolak pasangan Anies Kaisang itu tak hanya Kaisang sendiri dan rangkaian panjang di belakangnya, tapi juga rangkaian panjang dari pendukung fanatik Anies di belakangnya. Memang agak sulit posisi Anies, tapi bisa jadi posisi itu sengaja atau tidak ia inginkan sendiri sejak awal. Ia terlanjur dianggap jago yang bertarung dalam pertarungan politik di satu kubu penantang. PDIP yang diharapkan bisa mengusung Anies belum apa-apa justru sudah bergolak di dalam. Ganjar sendiri terlihat tak terlalu menyetujui eksperimen politik ini. Perseteruan Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta tahun 2017 terlalu dalam lukanya dari kedua belah pihak. PKS pun sedang digoda untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Godaan itu tentu saja tidak mudah. Pada saatnya internal PKS pun akan bergolak seperti halnya PDIP. Kendati akhir pergolakannya mungkin akan lebih condong ke Anies ketimbang akhir dari pergolakan di PDIP yang condong justru lari dari Anies. Sedangkan Nasdem tak bisa terlalu diharapkan karena koalisi PKB dan Nasdem tak cukup untuk mengusung Anies. PKB pun sebetulnya masih tanda tanya, apakah tak melompat lagi di detik-detik terakhir seperti politik kancil ala Muhaimin Iskandar. Karena itu langkah Anies untuk bertemu semua ketum partai termasuk Prabowo adalah langkah yang tepat. Kendati pun tak akan didukung, minimal bisa menurunkan ketegangan politik yang terjadi selama ini. Pertemuan dengan Prabowo adalah kunci. Pihak Gerindra pun mempersilahkan Anies bertemu dengan Prabowo. Pertemuan dua tokoh bangsa yang sebelumnya berseteru pastilah baik, tapi jangan buru-buru pula dibalik-balik bahwa Prabowo yang ingin bertemu Anies. Kadang perang opini ini bisa begitu juga.